Kampanye mobil listrik yang sedang membahana secara global, rupanya ditangkap Indonesia sebagai peluang. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia mulai pasang target untuk jajal pangsa pasar penyedia baterai mobil listrik. Keseriusan ini pun dikumandangkan pemerintah saat mengumumkan akan dibentuknya holding PT Indonesia Battery demi menjadi produsen baterai mobil listrik. 3 perusahaan plat merah terlibat dalam holding ini, yaitu PT Aneka Tambang atau Antam yang akan menjadi pemasok bahan baku nikel. Kemudian PT PLN Persero yang akan bertugas sebagai distributor baterai listrik, serta Pertamina yang punya bagian memperlancar proses dari hulu ke hilir. Meski mungkin ada yang meragukan kemampuan pemerintah, visi ini bukanlah mimpi di siang bolong. Setidaknya Indonesia memang telah memiliki modal utama pembuatan baterai listrik, yaitu ketersediaan nikel. Cadangan nikel Indonesia menempati posisi teratas di dunia dengan potensi mencapai 21 juta ton yang tersimpan di Sulawesi Tenggara dan Maluku. Lagi pula, terlepas dari kondisi pandemi yang melanda dunia, permintaan akan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik terus meningkat. Ini tren pertumbuhan industri baterai listrik. Ini kalau kita lihat di sini, ini di dunia itu demand-nya 2027 itu mungkin hampir 800 gigawatt ya. Pertumbuhannya cukup pesat, kalau kita lihat itu naik kurang lebih 22% sejak 2020 sampai 2027 nanti. Jadi kita ekspektasi bahwa demand industri akan sangat besar untuk baterai listrik. Pemerintah memproyeksi permintaan mobil listrik tanah air di tahun 2025 dapat mencapai 400.000 unit dan mampu menghemat devisa negara hingga 789 triliun rupiah. Holding dari BUMN untuk baterai listrik, mobil listrik ini sangat menarik karena memang tren arah dunia otomotif arahnya ke sana. Jadi ini bisa sustain untuk jangka panjang dan di mana nikel itu salah satu bahan utama untuk membuat baterai listrik. Saya melihat saham-saham yang terkait dengan nikel ini di tahun ini maupun tahun depan itu akan terus menguat. Tak dipungkiri, kabar pembentukan PT Indonesia Battery pun langsung ditangkap pasar. Saham-saham emiten tambang penyedia nikel langsung laris manis. Saham Vale, Antam, dan Timah langsung terbang lebih dari 7% dalam sepekan. Pemerintah pun mengkonfirmasi keinginan Indonesia untuk memproduksi baterai mobil listrik berhasil menarik minat investor asing. Setidaknya sudah ada 2 investor asing, yaitu CATL asal China dan LG Chem asal Korea Selatan, yang masuk dengan komitmen $20 miliar Amerika Serikat. Selain itu, produsen mobil Hyundai bahkan tak ragu untuk mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia yang diproyeksi siap beroperasi di 2022. Hyundai Motors sudah mulai membangun pabrik di Delta Mas dan total investasinya sangat besar, kira-kira memang 1,5 miliar. Mungkin akhir tahun depan bisa mulai model baru. Tapi yang pertama menjual mobilnya itu mobil yang ICE, mobil biasa, dan tahun 2022 akan meluncurkan mobil listrik di Indonesia. Tak diragukan, mobil listrik adalah masa depan. Dan kemampuan pemerintah untuk menangkap peluang harus diacungi jempol. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang menyertai ambisi ini. Antara lain sejumlah regulasi dan juga infrastruktur untuk mendukung konsumsi mobil listrik di Indonesia agar dapat berkelanjutan dan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Jika Indonesia berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi kiblat produsen baterai mobil listrik global. Tim Liputan CNBC Indonesia.